Halo, selamat malam. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi penggunaan dari Google Meet ya. Nah, untuk Google Meet sendiri, kita akan bisa akses dari kita bisa cek Google, lalu kita bisa akses ke sini untuk aplikasi-aplikasi dari Google. Terus kita bisa klik Google Meet ya. Oke, setelah Google Meet terbuka, kita bisa ada dua cara untuk join Google Meet apabila kita punya kode untuk room Google Meet yang orang lain buat. Kita bisa masukkan kodenya di sini. Biasanya itu ada 9 huruf gitu ya. Oke, atau kita bisa buat meeting sendiri. Meeting sendiri kita bisa pilih, kita create nanti, atau kita bisa langsung buat, atau kita bisa buat dari kita jadwalkan dari Google Calendar. Nah, di sini saya akan langsung buat aja instant meeting. Oke. Ya, setelah dibuat maka akan langsung seperti ini ya. Ya, kita bisa add teman-teman kita melalui emailnya, atau kita bisa kopas saja untuk infonya. Nanti di sini ada kodenya yang seperti saya bilang tadi. Ini kode Google Meet, nya. Jadi apabila kita mengundang teman-teman, kita bisa kasih kode ini ke teman-teman kita, gitu ya. Oke, lalu fungsi-fungsi lainnya yang pasti ini mic yang kita digunakan untuk berbicara. Ini kameranya, kita bisa mic dan kamera kita bisa atur sumber dari mana. Di sini saya punya kamera eksternal ya, bisa kita pilih, atau dari OBS atau dari HP Television adalah bawaan dari laptop saya sendiri. Atau audio kita juga bisa atur, karena ini audio dari webcam saya, dan audionya kita juga bisa atur mau dari mana. Misalnya karena saya ada 3 sumber dari suara dari display kedua saya, yaitu TV, lalu bisa dari bawaan dari laptop. Oke. Lalu yang lainnya adalah caption ya. Caption apabila mungkin host kita atau teman kita ada yang berbicara bahasa asing, kita bisa atur di sini. Nah, kita bisa pilih mungkin ya, nah seperti ini. Atau kita bisa pilih mau bahasa apa, bahasa Indonesia atau lain-lainnya gitu ya. Apabila ada teman kita yang berbahasa asing gitu ya, jadi akan dibantu dibuatkan captionnya. Nah, seperti ini dibuatkan ya. Oke, lalu ini reactionnya ya, kita bisa memberikan reaksi kepada teman-teman kita apabila nanti misalnya ada sesuatu ya, presentasi, kita bisa berikan applause, atau ada sesuatu yang lucu kita bisa berikan emoticon laugh gitu ya, tertawa. Oke. Selanjutnya kita bisa share juga. Untuk share screen kita ada banyak cara ya, karena ini top Chrome saya bisa. Nah, nanti ini adalah saya berbagi untuk tab dari browser saya sendiri gitu. Atau ada cara lain juga, bisa dari window-nya. Nah, di sini saya buka jendela window Google Meet dari browser, dan ada OBS untuk yang saya pakai sekarang untuk merekam. Lalu atau kita bisa pakai juga menampilkan seluruh layar ya. Nah, di sini karena saya pakai extension layar, jadi bisa kita pilih layar 1 atau layar 2. Itu nanti semua apapun yang kita buka di layar tersebut akan tertampilkan gitu ya. Oke, lalu ini raise hand ya, apabila kita mungkin sedang kuliah, kita sedang berdiskusi, kita bisa raise hand ya, apabila kita bisa mau bertanya atau apapun itu ya. Oke, lalu di sini ada fungsi lain juga, change layout. Yang pasti ini change layout itu adalah tampilannya nanti apabila kita ramai di Google Meet, kita bisa atur sesuai kita spotlight yang pasti nanti akan menampilkan yang berbicara, sidebar nanti pembicaranya ada akan lebih besar tampilannya, lalu ada akan tampilan-tampilan teman-teman kita yang lain gitu ya. Ini kita bisa atur sesuai kita. Oke. Lalu untuk full screen ya, pasti nanti layarnya akan penuh, picture in picture nanti kita bisa Google Meet ini akan mengecil, nanti kita bisa akses aplikasi kita bisa
mengakses yang lainnya sambil kita Google Meet. Nanti Google Meet akan muncul di sebelah kanan bawah biasanya. Lalu visual effect ya pasti karena kita menampilkan kamera, kita bisa buat sesuatu kita bisa tampilkan, kita bisa bikin blur, kita bisa bikin background dan lain-lain efek-efek lainnya juga gitu ya. Nah karena laptop saya laptop jadul, jadi saya tidak bisa menampilkan semuanya karena keterbatasan graphic card ya. Oke, nah ini kamera saya bisa bikin, karena ini saya tampilkan ini saya bisa matikan atau saya bisa bikin blur di belakangnya bisa juga. Nah ini blur kan, atau yang lainnya kita bisa bikin yang lainnya. Nah seperti itu. Oke, ini efek-efeknya kita bisa gunakan sesuka hati kita. Oke, selanjutnya ini share screen sudah, kita matikan dulu ya. Share screen sudah. Oke, selanjutnya ya phone audio, mungkin kita bisa gunakan telepon sebagai audio kita nanti untuk berbicara gitu ya. Oke, yang lainnya adalah paling cuman report untuk ke Google dan lain-lain. Setting yang pasti tidak jauh dari audio kita bisa atur. Untuk video tadi kita bisa atur sumbernya dari mana gitu ya, kita bisa atur resolusinya juga dan lain-lain. Caption yang tadi, reaksi juga ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini daftar yang ikut Jimmy nanti, misalnya nanti akan ada banyak orang, nanti akan tertampil semua yang join itu siapa saja. Lalu chat, kita bisa chat saat mungkin diskusi, kita bisa chat bertanya atau apapun itu ya. Lalu ini activity, kita bisa gunakan aplikasi lain, kita bisa live streaming, kita bisa bikin break room, kita bisa bikin polling, kita bisa bikin pertanyaan juga, atau dengan aplikasi lain seperti Miro juga gitu. Lalu ya ini karena kita host, kita dapat mengontrol Google Meet kita bisa bikin, kita bisa atur ya, jangan share screen atau dan lain-lainnya. Karena kita host, jadi kita bisa mengatur sesuka hati kita. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk implementasi Google Meet, sangat mudah. Ini sangat berguna ya, kita akan sehari-hari untuk bertemu dengan teman-teman kita yang makin jauh, atau teman-teman kita yang ya kita bisa ketemu, kita bisa jumpa melalui Google Meet ya. Itu saja untuk penjelasan implementasi Google Meet, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.